Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast bersama saya Zaki Arsida, dan di sini saya ditemani oleh Bapak Ibnu Purwanto ya Pak, Iya, betul. dari Pegadaian Pegadaian Kudus. Kudus. Semoga mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu kepada pemirsa nih Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ibnu Purwanto. Alhamdulillah sampai dengan hari ini masih dipercaya sebagai pimpinan cabang Pegadaian Cabang Kudus yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 80 Kudus. Oke, terima kasih Bapak Purwanto atas perkenalannya. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang layanan Ya, di Pegadaian dan juga mekanismenya bagaimana nanti. Oke. Ngomong-ngomong mengenai layanan dan mekanisme, kita harus mengenal nih Pak. Mengenal apa sih Pak itu layanan Pegadaian sendiri itu apa gitu. ya. Pegadaian adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang keuangan, khususnya di keuangan non perbankan ya, karena kita memakainya hukum GADE. Dan Pegadaian itu sudah ada sejak dari sebelum kemerdekaan. Jadi kalau umurnya itu sudah 121 tahun. Udah luar Pak. Oke. Terus untuk Pegadaian yang sekarang itu beda jauh dengan Pegadaian yang mungkin 5 tahun yang lalu. Karena kalau Pegadaian 5 tahun yang lalu umumnya orang tahunya ya cuma GADE, tebus, dan lelang kalau misalkan nggak ditebus. Itu aja. Sementara kalau sekarang kan lebih kompleks ya. Kalau kemarin-kemarin terkenalnya butuh uang ke Pegadaian, butuh uang ke Pegadaian. Kalau sekarang butuh uang, iya ke Pegadaian. Kelebihan uang atau lagi banyak uang ya ke Pegadaian. Bisa Termasuk ya Pak. juga kalau misalkan mau ibadah pun bisa lewat Pegadaian. Oke. Tujuan dan fungsinya sendiri itu Pegadaian untuk apa nih Pak? Tujuan Ya, dan karena fungsi kita merupakan salah satu BUMN, berarti kan panjangan tangan dari pemerintah pemerintah ya. ya. Berarti ya salah satunya kan membantu masyarakat menengah ke bawah khususnya. Walaupun sekarang juga banyak masyarakat yang kalangan menengah ke atas sudah menggunakan jasa Pegadaian. Terutama ya mengatasi terkait dengan pinjaman-pinjaman yang ilegal gitu. Karena rata-rata pinjaman yang ilegal itu kan lebih cenderung merugikan dari masyarakat. Jadi salah satunya ya membantu masyarakat. Ya. Nah, emang dasarnya di BUMN sendiri dari kepemerintahan, jadi tujuannya untuk meringankan beban masyarakat, membantu masyarakat ketika ada yang membutuhkan bantuan dari Pegadaian seperti itu ya Pak. Betul. Lalu layanan-layanan apa aja sih Pak yang ada di Pegadaian? Katanya udah beda nih dari 5 tahun yang lalu. Apa aja nih bedanya dan layanan apa aja untuk yang sekarang saat ini? Ya, jadi pada dasarnya itu kan ada 3 ya. Yang pertama yaitu mengenai GADE, yang kedua mengenai pembiayaan, yang ketiga mengenai bisnis emas. Seperti tadi saya sebutkan di sebelumnya bahwa yang membutuhkan uang ke Pegadaian, kelebihan uang ke Pegadaian, mau ibadah juga ke Pegadaian. Jadi misalkan masyarakat lagi membutuhkan modal ya, khususnya ini biasanya kan menjelang tahun baru, pedagang-pedagang banyak membutuhkan modal, bisa ke Pegadaian karena layanan untuk pemenuhan modal dari Pegadaian itu sekarang sangat luas ya. Jadi mulai dari GADE emas perhiasan, GADE barang elektronik, sekarang juga bisa GADE BPKB atau istilahnya namanya kreasi juga bisa. Termasuk juga untuk para petani yang kemarin-kemarin itu sudah mulai musim tanam, kita juga melayani untuk petani karena untuk beberapa tahun yang lalu kan belum bisa, jadi sekarang udah bisa. Jadi intinya lebih kompleks Ya. lebih kompleks sekarang itu kalau yang membutuhkan dana ya, membutuhkan modal ya. Kembali lagi yang kedua mengenai kelebihan, misalkan masyarakat lagi kelebihan uang gitu, habis panen bisa, atau mungkin biasanya habis untuk yang guru habis terima sertifikasi atau habis terima rapel, itu juga bisa ke Pegadaian, yaitu menggunakan produk investasi logam mulia. Investasi logam mulia itu bisa secara cash, bisa juga secara angsuran. Terus yang ketiga tadi mengenai kenapa ke mau ibadah kok bisa ke Pegadaian ya. Nggak ke masjid aja ya. Karena di Pegadaian sekarang membuka namanya layanan Arum Haji. Jadi layanan Arum Haji itu
kita membantu masyarakat yang mau daftar haji itu bisa melalui Pegadaian. Ya, cukup dengan menjaminkan sekitar 3,5 gram kalau logam mulia, kalau untuk perhiasan sekitar 7,5 gram. Jadi kita urus semua, kita bantu mulai dari pendaftaran di perbankan sampai kita bantu juga ke Kemenak. Jadi sampai mendapatkan porsi kita bantu. Biasanya itu antara 3 hari. Jadi 1 hari proses di Pegadaian, yang 1 harinya proses di perbankan, yang hari ketiga proses di Kemenaknya. Jadi sampai mendapatkan porsi haji. Jadi untuk layanan sendiri seperti tadi yang disampaikan dia ada 3 ya Pak. Yang pokok utamanya itu ada 3, yakni melayani gadai sendiri dan juga melayani juga tadi logam mulia ya, untuk sama pembiayaan. Pembiayaannya juga, dan juga ada yang terakhir buat ibadah nih yang mau untuk mendaftar haji ya Pak, untuk haji. Jadi begitu. Jadi bukan hanya yang kekurangan uang nih yang ke Pegadaian, tapi kelebihan uang juga bisa ke Pegadaian, bahkan untuk beribadah juga bisa ke Pegadaian. Dan sepertinya kalau lebih ke ibadah yang ke Pegadaian sendiri itu lebih aman ya Pak, karena terjamin kalau kita lewat orang-orang yang luar dan kita tidak tahu proporsinya bagaimana. Nah, untuk yang haji sendiri kan kalau lewat Pegadaian lebih aman seperti itu. Sepertinya kan karena ada badan hukumnya jelas begitu ya kan Pak. Jadi layanan pokok yang ada di Pegadaian sendiri ada 3 tadi. Lalu mekanismenya nih Pak, ketika kita ingin meminjam atau menggadaikan, ketika kita ingin kelebihan uang seperti tadi, ingin nabung emas nih gitu. Atau bagaimana ketika kita ingin mendaftar haji. Nah, itu mekanismenya tuh bagaimana? Jadi secara garis besar itu untuk layanan kita tuh sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana? Karena segmen kita kan dari menengah ke bawah. Dari menengah ke bawah, ya kita tahu sendiri lah namanya menengah ke bawah kan. Jadi sederhana sekali. Sebagai contoh, misalkan mau gade. Kalau mau gade ya udah pasti ada barangnya. Digadaikan. Sementara barang yang bisa digade itu sementara ini orang rata-rata tahunya cuma emas. Padahal hampir semua barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang itu umum di masyarakat. Ya, sebagai contoh jelas emas, apapun bentuknya, apapun wujudnya, yang penting judulnya emas, itu bisa digade. Terus yang kedua, kendaraan, mau motor, mau mobil, laptop, handphone, termasuk sepeda ontel gitu ya. Kan karena sepeda ontel kan sekarang juga harganya lumayan. Itu juga, kalau yang ada harganya juga ya Pak. Ya kan rata-rata sekarang minimal kan yang dipakai hampir sekitar 4 jutaan lah. Itu kan ada nilai ekonomisnya juga. Termasuk juga untuk daerah-daerah tertentu kayak semacam di Pegadaian Mayong, karena Pegadaian Kudus kan meliputi wilayahnya sampai Pegadaian Mayong, Pegadaian Pasar Wates, Pegadaian Jekulo, itu kan daerah pertanian. Jadi kita juga menerima alat-alat pertanian. Sebagai contoh traktor yang untuk membajak, terus mesin pompa air, kita juga menerima. Jadi yaitu tadi barang-barang yang umum di masyarakat dan mempunyai nilai ekonomis. Jadi syaratnya barang plus KTP. Udah cukup, itu bisa gade. Nah, sementara kalau yang tadi untuk investasi emas, ya sama, cukup KTP beserta uang mukanya. Ya, nanti tinggal dimusyawarahkan mau ngambil yang berapa kepingannya yang berapa gram, karena kepingan yang kita jual itu mulai dari 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5, 10, 25, 50 dan seterusnya sampai 1 kilo gitu. Jadi cukup itu aja. Sangat sederhana ya. Kalau yang untuk gaji sama. Yang pertama tentu KTP, kartu keluarga. Kalau misalkan mau suami istri ya jelas ada buku nikah ya. Nikah sama tadi barang jaminannya 3,5 gram emas logam mulia atau 7,5 gram emas perhiasan. Itu untuk per orangnya. Misalkan suami istri ya berarti kan harus kalikan 2. Itu aja. Jadi ya itu tadi, karena segmen kita menengah ke bawah udah pasti sangat sederhana. Jadi memudahkan untuk masyarakat menengah ke bawah ya. Cukup
mekanismenya cukup datang langsung ke Iya. Pegadaian membawa KTP dan tentunya barang yang akan digadaikan kalau ingin menggadai. Ketika ingin investasi juga harus butuhnya juga KTP dan juga uang yang ingin diinvestasikan. Dan juga nanti mekanisme selanjutnya akan dibantu dengan oleh pihak Pegadaian seperti itu ya Pak. Bagaimana mekanismenya akan mengambil yang berapa gram untuk investasi, sedangkan yang untuk haji sendiri juga cukup membawa KTP atau kartu keluarga atau surat nikah ketika sudah bersuami istri, langsung datang ke Pegadaian dengan persyaratan tadi. Ketika syaratnya harus 3,5 gram untuk logam mulia ya Pak, dan 7,5 gram untuk perhiasan seperti itu. Lalu pasti ada keuntungan yang kita peroleh ketika kita menggadai nih Pak. Apa sih Pak keuntungannya kita ketika kita ke Pegadaian? Kan banyak nih dari pihak-pihak lain yang mungkin banyak menawarkan. Nah, apa keuntungannya kalau di Pegadaian? Yang jelas itu cepat. Kenapa cepat? Untuk gade ya, kayaknya paling cepat itu ya cuma di Pegadaian. Karena begitu nasabah datang, bawa KTP, bawa barang kita taksir, ketemu berapa, langsung saat itu juga cair. Jadi istilahnya nggak pakai ribet. Itu kalau untuk gade. Ya seperti tadi untuk yang haji juga kita kan 3 hari. Jadi ya kalau di kita keuntungan, salah satu keuntungannya ya cepat itu, cepat tanpa ribet, intinya kayak begitu. Nah, terus kalau untuk kepercayaan jelas karena kita kan BUMN ya, kantornya juga jelas. Kantor untuk cabang Kudus kan itu dari sebelum kemerdekaan juga sudah di situ gitu. udah pasti, istilahnya ada kepastian lah. Sama tambahan yang tadi untuk ini ya, yang untuk investasi logam mulia ya, itu kan yang investasi fisik ya, itu juga dipastikan aman. Kenapa? Karena kita sampai dengan hari ini baru kerjasama dengan satu dengan Antam. Kita kan sudah tahu ya produksi logam mulia dari Antam sudah terpercaya, bahkan untuk sertifikasinya itu kan sudah diakui dunia. Yang kedua dari UBS Surabaya, itu juga untuk kualitasnya sudah diakui nasional. Dan yang ketiga dari Galeri 24. Galeri 24 itu salah satu anak perusahaan Pegadaian. Nah, jadi kita juga ngambil logam mulianya, intinya tidak sembarangan lah, harus ada kepastian untuk mutunya juga. Jadi berkualitas, benar-benar yang berkualitas dan mutunya udah terjamin. Gitu. Jadi yang ingin investasi ke Pegadaian jangan ragu ya Pak mungkin. Karena ya sudah tersedia seperti itu dan tersertifikasi, terjamin keasliannya dan sebagainya, dan juga aman tentunya karena di Pegadaian itu juga masuk dalam BUMN gitu. Jadi ada dasar hukumnya lah seperti itu ya Pak. Lalu ketika kita mengajukan apa ya, menggadai, nah itu ada limitnya nggak sih Pak? Iya, di Pegadaian ya, sampai dengan hari ini masih melayani pinjaman yang paling kecil itu 50.000. Itu tadi karena kita melayani menengah ke bawah. Jadi kita untuk limitnya paling kecil itu 50.000. Kalau untuk paling besarnya monggo terserah dari customernya. Sebagai contoh, customernya membawa mobil, mau menggadaikan katakanlah mobil Fortuner lah, tipe terbaru. Nah, itu kan harganya lumayan. Ya kita kasih sesuai dengan kemampuan dari barang jaminan tersebut. Nanti tinggal kesepakatan. Soalnya ada juga nasabah khususnya di Pegadaian Kudus ya. Kayak kemarin bawa Kijang Innova masih baru, tipe terbaru, yang bersangkutan ya cuma minta separuh dari plafon atasnya. Ya kita tetap layani. Ya gitu. Jadi selama barang jaminannya itu masih mampu ya kita layani. Intinya tidak terbatas. Jadi limit terkecilnya 50.000. Ya. Ya mungkin bagi kita 50.000 ya enteng ya Pak mungkin. Tapi bagi orang-orang tertentu lain, kan sangat besar, sangat bermanfaat begitu. Lalu apakah ada bunga, dan bunganya itu berapa persen dari pinjaman itu? Kalau untuk bunga ya itu tetap ada. Kalau istilah di kita itu sewa modal.
itu tetap ada dan itu bervariasi antara ada yang 1%, ada yang 0,9, ada yang 1,2%. Nanti tergantung dari produk apa yang dipakai. Begitu. Bahkan ini di November Desember ada tanpa bunga. Tanpa bunga ada. Tanpa bunga Iya, ya. ini khusus untuk November Desember itu tanpa bunga. Tentunya ada syarat ketentuan ya. Syarat ketentuan yang pertama itu khusus untuk nasabah baru. Jadi buat siapa saja yang belum pernah menggade kita fasilitasi dengan gade tanpa bunga. Iya. Batasan waktunya 60 hari. Jadi selama 60 hari itu tanpa bunga sama sekali. Terus untuk batas pinjamannya 2,5 juta. Jadi ya di November Desember ini memang lagi banyak promo ya, untuk pegadaian. Memang lagi banyak Yang promo mau ya. gade-gade ya. Saya kira wajar lah di mana-mana yang namanya akhir tahun tahun kan, iya benar sekali. banyak promo. Termasuk juga kayak tadi kredit yang logam mulia. Untuk kredit logam mulia itu ada promo juga, bahkan sampai potongan 50.000 per gram. Yang penting transaksinya di November Desember. Untuk tahun depan kita belum tahu. Gitu. Jadi untuk November Desember ini ada promo tadi ya Pak ya, ada 0% bunganya dan juga logam mulia ada potongan sampai per gram, dengan 50.000 per gram. Oke. Mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat dari Bapak? Menambahkan lagi tadi selain promo juga Pegadaian kan ditunjuk sebagai penyalur KUR, kredit usaha rakyat ya. Nah kalau kemarin kan rata-rata di perbankan ya. Nah, sekarang Pegadaian juga menyalurkan KUR. Perlu kami sampaikan di sini, KUR itu di Pegadaian tanpa jaminan. Tadi kalau yang tadi ada yang tanpa bunga ya. Sekarang KUR itu tanpa jaminan. Untuk pinjaman maksimal 10 juta. Untuk persyaratan ya seperti tadi, cukup KTP, kartu keluarga, tentunya dengan harus ada usaha. Harus ada usaha ditambah surat keterangan usaha. Kalau untuk surat keterangan usaha bisa cukup dari kelurahan. Itu dan itu sekarang lagi rame. Ya karena ya kita tahu sangat sendiri membantu ya masyarakat. Ya rata-rata untuk Kudus kan kebanyakan wira swasta ya, pedagang-pedagang gitu. Jadi lagi rame sekarang. Jadi ya harapan saya ya di samping program-program promo yang tadi disebutkan ya, untuk KUR kiranya untuk masyarakat Kudus secara luas bisa memanfaatkan hal tersebut. Karena ya itu tadi sangat membantu. Bunganya itu ringan sekali, per bulannya 0,28. Bunga 0,28% tanpa jaminan. Yang penting ada usaha. Ya. Itu untuk program KUR. Jadi untuk program yang baru ini ya Pak? Ya, yang baru sekitar 3 bulanan. 3 bulanan ada program KUR dari Pegadaian yang ditujukan untuk para pengusaha ya, pengusaha kecil atau para pedagang lah, UMKM lah katakanlah UMKM atau pengusaha-pengusaha kecil lah yang ada di Kudus, karena wirausaha di Kudus juga banyak. Jadi program tersebut sangat membantu untuk para pedagang-pedagang yang ingin memajukan dagangannya, mungkin seperti itu ya Pak. Dan dengan bunga yang sangat rendah ini 0,28 per bulan. Ya, 0,28%. Jadi kalau 1 tahun sekitar 3%. 3%-an saya kira itu sangat ringan ya. Murah sekali. Ini itu aja yang disampaikan atau ada tambahan, silahkan. Saya kira itu aja. Jadi harapan saya untuk masyarakat Kota Kudus bisa memanfaatkan khususnya program KUR bagi para UMKM, pelaku UMKM, karena tanpa jaminan dan bunganya sangat murah sekali. Dan buat yang mau investasi, silahkan investasi logam mulia di Pegadaian, karena lagi ada banyak diskon. Juga. Juga khususnya buat teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin belum tahu, di kita juga ada namanya tabungan emas. Tabungan emas, jadi untuk nabungnya tetap pakai uang, tapi saldonya itu gram. Dan itu nabungnya paling sedikit itu sekitar 10 ribuan. Jadi 10.000 di Pegadaian bisa jadi emas. Iya. Mungkin itu aja. Jadi harapan kami ya biar masyarakat Kota Kudus khususnya bisa memanfaatkan
jasa dari Pegadaian. Semisalkan belum bisa keluar rumah karena lagi nungguin dagangannya atau nungguin kiosnya, bisa kontak juga ke Pegadaian Kudus. Nanti dari kami ada tim yang mengunjungi ke lokasinya, ke tempatnya. Jadi jemput bola. Oke, jadi ada tim jemput bolanya juga ya dari Pegadaian. Iya, ada. Oke, itu aja yang disampaikan oleh Bapak Ibnu Purwanto. Terima kasih atas waktunya, sudah menyita waktu banyak nih Pak. Di Bapak Purwanto, terima kasih. Saya Zakia Rusidah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.